Selamat sore, perkenalkan nama saya Arsita Taruhire dari kelas D semester 6 jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar filosofis metode kualitatif, ciri utama metode kualitatif, dan perbandingan kualitatif kuantitatif. Ada 4 dasar filosofis kualitatif. Yang pertama, fenomenologis, yang berpendapat bahwa kebenaran itu dapat diperoleh dengan cara menanggap fenomena atau gejala yang memancar dari objek yang diteliti. Apabila peneliti melakukan penangkapan secara profesional, maksimal, dan bertanggung jawab, maka akan diperoleh variasi refleksi dari objek. Bagi objek manusia, gejala dapat berupa mimik, pantomimik, ucapan, tingkah laku, perbuatan, dan lain-lain. Tugas peneliti adalah memberikan interpretasi terhadap gejala tersebut. Yang kedua, interaksi simbolik, yang merupakan dasar kajian sosial yang berpengaruh dan digunakan dalam penelitian kualitatif. Beberapa ahli yang terkenal antara lain John Dewey dan Blueberg. Ahli yang kedua ini telah menyempurnakan pandangan interaksi simbolik dengan membagi 3 prinsip antara simbol yang diberikan oleh responden. Ketiga prinsip, yaitu premis, dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, dasar manusia bertindak adalah untuk memenuhi kepentingannya. Yang kedua, proses suatu tindakan seseorang pada prinsip merupakan produk atau hasil sosial ketika orang tersebut berinteraksi dengan orang lain. Dan yang ketiga, manusia bertindak dipengaruhi oleh fenomena yang muncul lebih dahulu dan bersamaan. 3. Kebudayaan sebagai sesuatu yang merupakan hasil budidaya manusia yang mewujud pada tingkah laku atau benda, bahasa, simbol, dan lain-lain. Kebudayaan tersebut melingkupi manusia sehingga berpengaruh terhadap perilaku dan tindakan manusia. Oleh karena itu, jika kita peneliti ingin memperoleh data yang akurat dan rinci, perlu sekali mempelajari latar belakang kebudayaan responden, dan lebih baik lagi jika sanggup meluangkan waktu hidup bersama dalam beberapa waktu yang lama. 4. Antropologi, yaitu dasar filosofis yang fokus pembahasannya berkaitan erat dengan kegiatan manusia, baik secara normatif maupun historis. Itulah sebabnya peneliti perlu sekali peduli terhadap tindakan manusia di masa lalu dan kelanjutannya untuk menghasilkan gambaran yang tepat tentang fenomena antropologis. Peneliti menggunakan pendekatan induktif dalam lingkup yang tidak terlalu luas, fleksibel, dan kontekstual. Dengan demikian, peneliti dapat mendeskripsikan data secara tuntas, bentuk text depression atas dasar fenomena yang ia jumpai di lapangan. Perumpamaan yang sederhana bagi data penelitian kualitatif adalah bahwa data tersebut berlapis-lapis seperti umbi bawang. Dalam hal itu, peneliti mengupas lapisan umbi satu persatu untuk ditarik sebuah interpretasi yang komprehensif dan solid. Ada 5 ciri pokok karakteristik metode penelitian kualitatif, yaitu yang pertama, menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif. Peneliti pergi ke lokasi tersebut, memahami dan mempelajari situasi, dan studi dilakukan pada waktu berinteraksi langsung di tempat kejadian. Dan peneliti mengamati, mencermati, mencatat, maupun bertanya. Yang kedua,
memiliki sifat deskriptif analitik. Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analitik, yaitu data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, dan maupun catatan lapangan. Disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola dasar atas hasilnya. Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif. Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif. Yang ketiga, tekanan pada proses dan bukan hasil. Tekanan penelitian kualitatif ada pada proses, bukan pada hasil. Data dan informasi yang diperlukan berkenaan dengan pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana untuk mengungkap proses bukan hasil suatu kegiatan. Apa yang dilakukan, mengapa dilakukan, bagaimana cara melakukannya, memerlukan pemaparan suatu proses mengenai fenomena tidak dapat dilakukan dengan ukuran frekuensi apa saja. Pertanyaan di atas menuntut gambaran nyata tentang kegiatan, prosedur, alasan-alasan, dan interaksi yang terjadi dalam konteks lingkungan, di mana ada pada suatu mana proses itu berlangsung. Proses alamiah dibiarkan terjadi tanpa intervensi peneliti, sebab proses yang terkontrol tidak akan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Peneliti tidak tahu mentransformasi data menjadi angka untuk menghindari hilangnya informasi yang telah diperoleh. Makna satu proses dimunculkan konsep-konsepnya untuk membuat prinsip bahkan teori sebagai suatu temuan atau hasil penelitian tersebut. 4. Bersifat induktif. Penelitian kualitatif ini tidak dimulai dari dedukasi teori, tetapi dimulai dari lapangan, yakni fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan, dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut. Kesimpulan atau generasi kepada lebih luas tidak dilakukan, sebab proses yang sama dalam konteks lingkungan tertentu tidak mungkin sama dalam konteks lingkungan yang lain, baik waktu maupun tempat. Penelitian dalam bentuk konsep, prinsip hukum, teori dibangun dalam dan dikembangkan dari lapangan, bukan dari teori yang telah ada. Proses induktif yaitu dari data yang terpisah namun saling berkaitan. Yang kelima, mengutamakan makna. Penelitian kualitatif mengutamakan makna, yaitu makna yang diungkap berkisar pada persepsi orang mengenai suatu peristiwa. Misalnya, penelitian tentang peran kepala sekolah dalam pembinaan guru. Peneliti memusatkan perhatian pada pendapat kepala sekolah tentang guru yang dibina. Peneliti mencari informasi dari kepala sekolah dan pandangannya tentang keberhasilan dan kegagalan membina guru. Apa yang dialami dan dalam pembina guru, mengapa guru gagal dibina, dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Sebagai bahan pembanding, peneliti mencari informasi dari guru agar dapat diperoleh titik temu dan pandangan mengenai mutu pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Peneliti mencari informasi dari guru agar dapat diperoleh titik temu dan pandangan mengenai mutu pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Berdasarkan ciri di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif tidak dimulai dari teori yang dipersiapkan sebelumnya, tapi dimulai dari lapangan berdasarkan lingkungan alami. Data dan informasi lapangan ditarik makna dan konsepnya
melalui pemaparan deskriptif analitik tanpa harus menggunakan angka, sebab lebih mengutamakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam situasi yang alami. Generalisasi tak perlu dilakukan sebab deskripsi dan interpretasi terjadi dalam konteks dan situasi tertentu. Realitas yang kompleks dan selalu berubah menuntut peneliti cukup lama berada di lapangan. Perbandingan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Peneliti kuantitatif memandang fakta dan kebenaran berada pada objek penelitian di luar sana, sedangkan penelitian kualitatif memandang fakta dan kebenaran tergantung pada cara peneliti menginterpretasikan data. Peneliti harus netral dan tidak boleh memihak. Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif memiliki tujuan yang sama, yakni ingin menjelaskan dan memahami realitas sosial, namun dengan cara dan gayanya masing-masing. Perbedaan pokoknya terletak pada data yang digunakan, prosedur penelitian yang dijalankan, penggunaan teori, dan karakter hasil dan kedalamannya. Kuantitatif sama sekali tidak berbicara kedalaman makna, karena ia hanya menjelaskan realitas secara makro di permukaan saja. Sedangkan kuantitatif menjelaskan realitas sosial secara mendalam. Yang pertama, baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin menjelaskan dan memahami kehidupan sosial. Sama-sama melakukan pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan secara sistematis. Keduanya berangkat dari penentuan dan perumusan masalah yang berada dalam suatu konteks sosial, manusia dan masyarakat, yang menggunakan kerangka teori dan mengoperasikan metodologi. Yang kedua, metode penelitian kuantitatif berparadigma positivisme, bercorak, empiris, naturalis, dan bertujuan menguji teori, berjarak dengan responden. Sedangkan metode penelitian kualitatif berparadigma bercorak, bertujuan membangun teori bersama dan dekat dengan informan atau narasumber, dan memahami realitas sosial secara mendalam. Yang terakhir, masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. Metode kuantitatif unggul pada kemampuan menjelaskan realitas sosial secara makro,